Puji Tuhan. Sebelum kita memulai beribadah, ayo persiapkan yang pertama, persiapkan Alkitabnya. Yang kedua, persiapkan persembahannya. Yang ketiga, ajak orang tuamu, kakak, adik, dan abang semuanya. Dan yang terakhir, yang keempat, ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, bangkit berdiri yuk. Kita bernyanyi dari terbit matahari. Sambil bertepuk tangan ya. Jadi semangat untuk memuji Tuhan. Dari terbit matahari, sampai pada biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya dua-dua, puji Tuhan. Kita sekali lagi ya, dengan suara yang paling kuat, kita bernyanyi dari terbit matahari. Sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih posisi berdiri ya. Sebelum kita memasuki foto, kita bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Tangannya di dada. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Nyanyikan sekali lagi ya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ya adik kakak di rumah, kita sekarang berdoa ya. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku,
bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, gunung batu tempatku berlindung. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami, anak-anak-Mu. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuntunlah kami Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan kita bernyanyi I Love You Jesus. Yuk adik-adik semua, jangan sambil bertepuk tangan. menghafal 10 hukum Taurat. Nah, kali ini kita masuk kepada hukum Taurat yang kelima. Titah kelima. Oke. Nah, adik-adik ikutkan kakak ya. Titah kelima kita hafal dalam bahasa Simalungun. Demikian bunyinya. Titah palimahon. Oke, titah palimahon. Maningon pasangapon mudo nama torasmu. Ase martuah ko janah dokah manggoluh bani tanoh nabi nerehoni naibata kubam. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik ulangi lagi ya sampai adik-adik bisa mengucapkan dan menghafal. Ya, sekali lagi. Titah palimahon. Oke. Nah, demikian bunyi titah kelima.
Maningon pasangapon mudo nama torasmu ase martuah ko janah dokah manggoluh bani tanoh nabi nerehoni naibata hubam. Nah adik-adik ada lagunya loh, bisa kita nyanyikan demikian ya. Coba ikutkan dulu suara Kak Helmi, didengarkan dulu. Setelah itu baru adik-adik ikutkan. Demikian. Nini titah palimahon dohu bata ningon pasangapon nama torasmu ase martuahko jana dokah manggolu baitano nabi nerehon ninai batahubam. Nah adik-adik, lagunya mudah dipelajari, kata-katanya singkat. Nah adik-adik di rumah harus berkali-kali mengulanginya, menyanyikannya dari hati, sehingga adik-adik mengucapkannya selalu dan bisa mengingatnya serta mampu melakukannya. Menghormati orang tua kita. Orang tua adalah setiap orang yang lebih tua dari kita harus kita hormati. Nah begitu ya adik-adik. Yuk adik-adik ikutkan lagi. Sekali lagi kita nyanyikan. 1, 2, 3. Nini titah palimahon dohu bata ningon pasanga ponama torasmu ase martuahko jana dokah manggolu baitano nabi nerehon ninai batahubam. Baik adik-adik, selamat berlatih dan selamat melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita belajar ayat hafalan di minggu ini, kita bernyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Sekolah minggu, tiba saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan untuk minggu ini, yaitu Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ayo sekarang adik sekolah minggu seluruhnya, coba diulangi.
seluruh anak sekolah minggu pintar. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan loh. Untuk itu kita bernyanyi tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cinta dan Tuhan. Itu semua Tuhan terima untuk selamatkan orang berdosa. Sama orang yang tidak melihat tapi percaya. Sekali lagi ajukan suara yang paling kuat. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cinta dan itu semua Tuhan terima untuk selamatkan orang berdosa. Sama orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekolah minggu semuanya. Iya, hari ini kakak senang sekali karena kita masih bisa bertemu walaupun melalui ibadah online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Engkau sangat baik, selalu menyertai kami. Kami beribadah Tuhan pada hari ini. Dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Cerita tentang firman Tuhan akan disampaikan oleh guru sekolah minggu sebentar lagi. Pimpinlah kami Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak sekolah minggu semuanya, kalian sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, kalau sudah siap, kalian sudah siapkan juga Alkitabnya? Ayo siapkan Alkitabnya. Yuk, tentu tadi di awal ibadah sudah diingatkan oleh gurunya juga kan, supaya mempersiapkan Alkitab. Ayo, sekarang kakak akan membacakan firman Tuhan buat kita pada hari ini, yaitu tertulis pada Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat ketiga sampai ayatnya yang ke-7. Kalian ikut ya supaya kakak baca. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas.
dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, ayo, sudah duduk yang manis kan? Kakak mau bercerita nih. Kalian mau mendengarkan cerita kakak? Ya, kakak mau cerita. Cerita kakak begini. Ada dua anak ini kakak beradik. Mereka adalah kakak beradik yang sangat kompak sekali. Mereka sangat rukun, sangat akur. Kakaknya menyayangi adiknya. Adiknya juga seperti itu, menyayangi kakaknya. Nah, si kakak dan si adik selalu mengerjakan tugasnya bersama-sama. Mereka bermain bersama. Mereka juga misalnya belajar bersama. Itulah karena saking akrabnya mereka. Pada suatu hari, si adik ini ingin sekali untuk jajan. Si adik ingin jajan makanan yang di pinggir jalan. Lalu si kakak ini mengingatkan sama adiknya. Dek, kata mama sama papa kan kita nggak boleh jajan sembarangan gitu. Tapi si adik ini merengek dan menangis. Dia terus meminta supaya si kakak ini mau membelikan dia jajanan ini. Tapi karena si adik ini terus menangis, kakaknya kan nggak tega. Dia kasihan melihat si adik menangis. Makanya si kakak pun mengabulkan. Ya nggak apa-apa lah, biar adikku nggak nangis, ku belikanlah jajanan ini. Seperti itulah di dalam hati kakaknya. Dan makanan ini pun dimakan oleh si adik. Pada malam harinya, si adik ini tiba-tiba sakit. Perutnya sakit. Dia menangis kesakitan. Si kakak jadi bingung. Nah, lalu si adik ini pun harus dibawa ke rumah sakit karena dia terus menangis kesakitan. Dibawa orang tuanya, dibawa ibunya, mereka berobat. Lalu ibunya bertanya sama si kakak, "Tadi kalian makan apa? Kenapa perut adikmu sakit?" Dia bilang gitu. Karena si kakak jadi takut, dia pun jujur menjawab sama ibunya. "Tadi kami beli ini, Bu, beli ini, Mah." Dia bilang gitu, dia jujur. Kalau mereka tadi siang makan jajanan yang sudah dilarang, jangan jajan sembarangan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Karena si kakak ini jujur, si mama, orang tuanya, jadi marah sama si kakak. Dia memarahi si kakak ini karena membiarkan adiknya jajan sembarangan. Padahal tadi adik-adik sudah tahu kan bahwa si kakak sudah mengingatkan dia supaya jangan jajan sembarangan, sudah dinasehatkan. Tapi si adiknya terus merengek dan menangis supaya bisa makan jajanan itu. Nah, karena dia sudah jujur dan kena marah, akibatnya kalian tahu adik-adik, si kakak ini dihukum loh. Hukumannya apa? Katanya, kamu karena sudah melanggar apa yang kami nasihatkan, kami berikan jajan selama seminggu. Si kakak ini pun diam. Dia menerima karena dia sangat sayang sama adiknya. Dia sayang sama adiknya, dia nggak apa-apa walaupun dihukum oleh orang tuanya. Tidak dikasih jajan selama 1 minggu. Bayangkan adik-adik, kalian sanggup tidak jajan 1 minggu? Iya, kasihan ya. Padahal dia sudah baik tadi melarang. Dia tidak jajan selama 1 minggu. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik semuanya. Ayo, kalian pernah tidak dihukum tetapi bukan karena salah kalian? Pernah?
Aduh, gimana perasaan kalian? Ketika kalian bukan yang melakukan kesalahan, tetapi kalian yang kena hukumannya. Iya, tentu karena kita tidak melakukan kesalahan, kita merasa tidak adil ya. Kita merasa kecewa, merasa sedih, merasa terpuruk. Kita tidak salah tetapi dihukum. Seperti itu jugalah Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus tidak salah. Tapi kenapa dia yang dihukum? Karena Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita semuanya. Dosa semua manusia. Dia tidak salah loh. Tetapi karena kasihnya kepada kita semua, kepada anak sekolah minggu, kepada guru sekolah minggu, orang tua kita dan semua manusia, dia rela disalibkan. Dia rela menderita, menanggung semuanya penderitaan. Tidak adil ya adik-adik ya. Tapi itulah kasihnya kepada anak sekolah minggu, kepada semua manusia. Karena dosa kita. Kalian tahu apa itu dosa? Ya, dosa kita adalah ketika kelakuan kita, tindakan kita, itu kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan tindakan yang diinginkan oleh iblis. Apa tindakan kita yang dilakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Contohnya, adik-adik berbohong, anak sekolah minggu mencuri. Tentu itu bukan hal yang dikehendaki Tuhan. Itu adalah merupakan dosa juga. Sekarang kakak ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Ayo kita nyanyi sama-sama lagunya Do. Tahu kan lagunya? Ayo kita nyanyi sama-sama. Do itulah dosamu. 1, 2, ya. Do itulah dosamu. Relakan hatimu. Minta pada Yesus. Fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia telah lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu diampuni. Oh, 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 do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Ya, bagus sekali adik-adik. Nah adik-adik, kalian tahu seharusnya orang yang berbuat dosa sudah selayaknya dihukum kan? Iya, yang berbuat dosa yang harus dihukum itu yang seperti apa coba? Yang suka melawan orang tua, apalagi yang suka memukul teman, yang tidak menuruti nasihat orang tua, itu sudah layak untuk dihukum karena dia sudah berbuat dosa. Tetapi adik-adik tahu, karena kasih Tuhan kepada adik-adik, kepada kakak, yang menanggung dosa kita itu ternyata Tuhan Yesus adik-adik. Dia rela sengsara untuk kita semuanya. Dia yang menanggung semuanya. Bayangkan, dia yang menanggung dosa-dosa kita. Hal ini sudah diceritakan sejak dahulu oleh Nabi Yesaya. Iya, Nabi Yesaya menuliskan tanda-tanda apa yang akan dilakukan oleh hamba Tuhan, yaitu Sang Mesias yang akan datang. Ketika nubuatan tentang kedatangan Mesias itu terjadi, Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan kuasanya. Dia tidak hanya sekedar menunjukkan ataupun supaya kita tahu bagaimana kuasanya, tidak. Tetapi
Tuhan Yesus juga menggenapi tanda-tanda yang sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya itu. Apa saja tanda-tandanya adik-adik? Tanda-tandanya adalah demi menanggung dosa kita, Tuhan Yesus rela dihina. Dia rela menderita kesakitan karena dicambuk dan dipukul. Namun ia membiarkan dirinya untuk ditindas. Ia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian adik-adik. Mengapa Tuhan Yesus disebut seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian? Karena kepasrahannya. Karena kepasrahan Tuhan Yesus menghadapi semua penderitaan itu. Nah, adik-adik, tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada pembelaan sedikit pun. Nah, bagaimana kalau adik-adik ditindas, dipukul, dicubit temannya? Siapa yang sudah pernah dicubit temannya? Dipukul temannya? Kalian membalasnya? Kalau dipukul, adik-adik terus membalas. Kalau adiknya misalnya merampas pensil kalian, lalu kalian langsung memukul adiknya, seperti itu? Nah, kalau manusia tentu akan membalas. Kalau dia misalnya dilempar atau dipukul, dia langsung membalas. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus walaupun dicambuk, dipukul, dihina, dia tidak membalas adik-adik. Iya, adik-adik tentu bisa ya meniru, mencontoh Tuhan Yesus. Supaya tidak harus membalas yang jahat dengan yang jahat. Tuhan Yesus tidak membalaskan kejahatan yang dilakukan orang-orang kepadanya. Iya, adik-adik, karena Yesus sangat menyayangi kita, iya, maka mulai hari ini mari kita sama-sama berjanji untuk tidak melakukan yang jahat, tetapi kita berjanji untuk melakukan yang baik. Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu bukanlah sesuatu yang mudah loh adik-adik. Iya, kita bisa membayangkan jika tangan dan kaki kita dipaku. Sungguh sangat menyakitkan, bukan? Jangankan dipaku. Ketika pensil kita jatuh aja ke kaki kita, mungkin sakit kita rasa. Tetapi Tuhan Yesus, tangan dan kakinya dipaku loh ketika disalib. Itulah penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk kita, karena kita. Sungguh sangat menyakitkan ya adik-adik ya. Yesus itu dicambuk, dihina, dipukul berulang kali. Ia menanggung semua hukuman yang seharusnya bukan menjadi hukuman buat Tuhan Yesus, tetapi seharusnya itu hukuman buat kita semuanya yang berdosa. Iya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, maka mari adik-adik semuanya juga bisa mengasihi orang lain ya. Contoh Tuhan Yesus. Ya adik-adik, itulah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Sebelum adik-adik semuanya mengakhiri ibadah ini, mari kita tutup dulu dengan doa khotbah kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami merasa bersyukur karena punya Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mau berkorban untuk kami, untuk anak-anak yang sudah berdosa ini. Kami semuanya bisa selamat, kami semuanya bisa hidup dengan sukacita karena Tuhan sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Kiranya Engkau juga yang selalu senantiasa menyertai kami, agar kami dikuatkan ya Tuhan, untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita berdoa syafaat, kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Mari adik-adik sekolah minggu semuanya.
Adik-adik yang terkasih, sekarang saya berdoa di depan pintu gereja kita dulu, gereja GKPS Bengkulu, yang warga tidak setuju ini gereja sehingga dia ditutup. Jadi hari ini kakak pendeta mau berdoa buat gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan. Ingatlah buat adik-adik kami yang gerejanya seperti gereja kami yang masih membutuhkan surat izin, tetaplah semangat. Semakin dibabat, semakin merambat. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih pada hari kasih sayang ini, di minggu ini kami ibadah lagi. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, memberkati keluarga kami yang tetap di dalam lindungan-Mu. Kalaulah ada di tengah-tengah kami yang terpapar COVID atau sakit apapun itu, tolonglah Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kami. Kami berdoa buat kasih sayang mama bapak, opung, kakak, adik, abang, tante, dan semuanya. Pangurupi pun, tolong berkati kami. Sehingga kasih sayang yang Tuhan kasih itu bisa kami kerjakan. Dan bisa kami salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang sangat membutuhkan. Kami hari ini Tuhan berdoa buat gereja-gereja yang sangat susah mendapatkan surat izin. Yang sangat susah mendirikan gereja. Bantu kami Tuhan, karena kami mau beribadah bersama-Mu. Jangan ada larangan bagi kami untuk tetap menyembah-Mu. Ya Tuhan Yesus, pakailah cara-Mu yang banyak itu, agar kami, anak sekolah minggu, semakin kuat di dalam iman. Tuhan, kami berdoa, khusus gereja-gereja seperti kami di Bengkulu ini, dengan semangat supaya Tuhan memberikan kenyamanan bagi kami, keamanan untuk beribadah. Berkati semua jemaat-Mu, berkati anak-anak sekolah minggu. Begitu juga di daerah Batam, di daerah Riau lainnya, di daerah Sumatera Utara, di Jawa. Kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, berseru memohon kepadamu. Berikanlah kami kesempatan yang baik untuk bisa mendirikan rumah-Mu, baik itu secara gedung maupun gereja itu adalah orangnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Ayo diambil persembahannya semua. Sudah dapat? Mari kita angkat tinggi-tinggi dan dipegang persembahannya. Sama-sama kita katakan, Hubere doon, ubani arajaon ninai bata. Kita bernyanyi 100, sejuta, semiliar. Sambil bertepuk tangannya.
Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, sing boy dalanon nami, salakah na torsa, dopham hasoman nami, torang age hujan. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima